kembali lagi dengan saya Estepin Beatrice dengan nomor pokok mahasiswa 2022-191 Program Studi Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mujahidin Toli-Toli. Nah teman-teman, kali ini saya ingin mempresentasikan materi kewirausahaan yang berjudul Sumber-sumber pendanaan usaha. Sebelumnya kita harus mengetahui apa itu sumber pendanaan. Sumber pendanaan adalah dari mana sumber dana yang dapat digunakan untuk melakukan kegiatan investasi berasal. Sumber pendanaan ini golongkan menjadi modal sendiri dan sumber dana pinjaman. Karena kita sudah tahu pengertian sumber pendanaan, kita langsung saja ke slide berikutnya, yaitu faktor-faktor yang menentukan keuangan. Ada 4. Faktor pertama, potensi keuangan perusahaan, usaha untuk memiliki prospek pertumbuhan dan kemampuan dalam jangka panjang. Kedua, kematangan perusahaan, posisi siklus hidup produk dalam bisnis atau usaha. Ketiga, ada sifat dasar aset-asetnya, besarnya aset kelihatan atau tidak kelihatan yang dimiliki oleh perusahaan. Dan yang terakhir atau keempat, pilihan-pilihan pemilik untuk utang atau modal sendiri. Pertimbangan mengenai pilihan kebutuhan antara mencari utang atau menggunakan modal sendiri sehingga biaya modal dapat dikurangi. Selanjutnya, sumber pendanaan usaha. Terdapat 2 sumber utama pendanaan usaha, yaitu ekuitas dan utang. Ekuitas yaitu pemilik menginvestasikan laba perusahaannya untuk ditempatkan dalam perusahaan guna memperkecil risiko pengembalian dalam tingkat yang rendah. Sedangkan utang adalah mengandung risiko. Pemberi pinjaman pertama kali menarik laba dan harus dibayar sekalipun perusahaan tidak ada laba atau dalam kondisi merugi. Pembiayaan utang atau modal sendiri dalam menentukan hal ini dapat dilihat berdasarkan hal yang pertama, kemampuan potensial. Kemampuan potensial memainkan peran penting dalam memutuskan apakah memilih pembiayaan utang atau modal sendiri. Jika entitas atau individu memiliki kemampuan potensial yang kuat, seperti sumber daya finansial yang memadai, arus kas yang stabil, dan akses ke modal yang cukup, mereka mungkin lebih cenderung memilih pembiayaan melalui modal sendiri. Mereka dapat menggunakan dana yang tersedia secara internal tanpa harus meminjam dari pihak ketiga. Hal ini dapat mengurangi ketergantungan pada utang dan resiko keuangan yang terkait dengan utang, seperti bunga yang harus dibayar dan kewajiban pembayaran rutin. Namun, jika kemampuan potensial terbatas atau terdapat keterbatasan sumber daya internal, entitas atau individu mungkin perlu mempertimbangkan pembiayaan utang sebagai alternatif. Pembiayaan utang memungkinkan mereka untuk mendapatkan tambahan modal dari pihak lain untuk memenuhi kebutuhan keuangan atau mendanai proyek yang memerlukan investasi yang lebih besar. Yang kedua, resiko keuangan. Risiko keuangan juga mempengaruhi keputusan pembiayaan. Memilih pembiayaan utang atau modal sendiri, yaitu memiliki implikasi yang berbeda terkait dengan risiko keuangan. Yang pertama, pembiayaan utang. Memilih pembiayaan utang membawa risiko terkait dengan pembayaran bunga, pembayaran angsuran, dan kewajiban utang lainnya. Risiko kredit juga terkait dengan kemampuan untuk memenuhi kewajiban pembayaran tepat waktu. Jika penghasilan atau arus kas tidak stabil, utang dapat menjadi beban yang berat dan meningkatkan risiko kebangkrutan atau masalah keuangan lainnya. Yang kedua, modal sendiri. Pembiayaan melalui modal sendiri dapat mengurangi risiko keuangan terkait dengan utang dengan mengandalkan sumber daya internal. Entitas atau individu memiliki kontrol lebih besar terhadap arus kas dan tidak memiliki kewajiban pembayaran kepada pihak ketiga. Namun hal ini juga dapat membatasi kemampuan untuk memperluas bisnis atau melakukan investasi yang lebih besar, tergantung pada besarnya modal yang tersedia. Yang ketiga, yaitu pemungutan suara atau pengambilan keputusan kolektif juga dapat mempengaruhi pilihan pembiayaan. Dalam beberapa kasus, pembiayaan utang atau pembiayaan melalui modal sendiri dapat menjadi subjek pemungutan suara atau keputusan bersama. Berikut sumber-sumber pendanaan, yaitu tabungan individu, anggota keluarga, partner, kartu kredit, teman, pinjaman bank, investor swasta, bangunan hipotek, modal ventura, dan lain-lain. Slide selanjutnya yaitu tentang persyaratan informasi keuangan bagi pinjaman bank. Pertama, 3 tahun rekam jejak laporan keuangan, yaitu ada neraca, laporan laba rugi, laporan kas. Berikut penjelasannya secara singkat. Nah, dalam neraca adalah laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan perusahaan pada suatu titik waktu tertentu. Neraca mencatat aset seperti kas, piutang, inventaris, dan kewajiban seperti hutang pinjaman perusahaan serta ekuitas pemilik. Neraca menunjukkan bagaimana aset perusahaan dibiayai oleh kewajiban dan ekuitas. Ini memberikan gambaran tentang kekayaan bersih perusahaan dan sejauh mana aset perusahaan dapat menutupi kewajiban. Dan yang kedua, laporan laba rugi.
Laporan laba rugi adalah laporan keuangan yang merangkum pendapatan, biaya, dan laba atau rugi perusahaan selama periode tertentu. Laporan ini menunjukkan pendapatan usaha, biaya produksi, biaya operasional, beban bunga, pajak, dan laba bersih atau rugi bersih perusahaan. Laporan laba rugi memberikan informasi tentang kinerja keuangan perusahaan dalam menghasilkan laba atau menanggung kerugian. Dan yang ketiga, laporan arus kas. Laporan arus kas mencatat aliran masuk dan keluar uang tunai perusahaan selama periode tertentu. Laporan ini mencakup arus kas dari operasi seperti penerimaan dari penjualan produk atau jasa. Laporan arus kas memberikan informasi tentang ketersediaan dan penggunaan uang tunai perusahaan serta kemampuannya untuk memenuhi kewajiban keuangan dan investasi. Tiga laporan keuangan ini digunakan bersama-sama untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang keuangan perusahaan, mencerminkan kesehatan keuangan, kinerja operasional, arus kas, dan posisi keuangan perusahaan pada suatu waktu tertentu. Dan yang kedua, laporan keuangan sementara perusahaan. Laporan keuangan sementara perusahaan adalah laporan keuangan yang dipersiapkan untuk periode waktu yang lebih pendek, seperti triwulan atau setengah tahunan. Laporan keuangan sementara ini mencakup neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas, yang diringkas untuk memberikan informasi keuangan aktual dan terkini kepada pemangku kepentingan perusahaan. Selanjutnya adalah laporan keuangan pribadi. Laporan keuangan pribadi adalah laporan keuangan yang disiapkan oleh individu untuk mencerminkan keadaan keuangan mereka sendiri. Laporan keuangan pribadi mencakup aset, kewajiban, pendapatan, pengeluaran, dan laba atau rugi individu. Laporan ini memberikan gambaran tentang posisi keuangan pribadi, pengeluaran tabungan, dan keuangan secara keseluruhan. Laporan keuangan pribadi dapat digunakan untuk mengelola keuangan pribadi, melakukan perencanaan keuangan, dan membuat keputusan keuangan yang lebih baik. Meskipun laporan keuangan sementara perusahaan dan laporan keuangan pribadi memiliki tujuan yang berbeda, keduanya memiliki tujuan umum untuk memberikan informasi yang jelas dan terstruktur tentang keadaan keuangan, kinerja, dan arus kas. Jadi guys, itulah tadi pemaparan materi dari saya, semoga bisa dimengerti. Oh ya, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.